Saya sepakat, organisasi itu penting. Organisasi itu perlu diperjuangkan, organisasi perlu dipikirkan, organisasi harus diproses, dan organisasi harus dijunjung tinggi sampai menuju kepada fase kesuksesan organisasi itu sendiri. Saya setuju. Untuk kamu yang memang saat ini memegang peranan penting di organisasi, seperti ketua, ataupun penanggung jawab dan lain-lain, pada intinya kamu pasti punya dan tahu sadar kapasitas kamu di organisasi itu sebagai apa. Misalnya kamu memiliki peranan penting di organisasi, walaupun misalnya kamu bukan ketua, tapi bisa aja kamu bisa memiliki peran yang penting karena misalnya pasif organisasinya. Jadi kalau bukan saya, siapa lagi yang menggerakkan? Semisal, ada juga yang kayak gitu. Saya setuju kalau organisasi itu harus diperjuangkan. Tetapi sadar juga para ketua, para pemimpin, para penanggung jawab organisasi, bahwasanya jika organisasi itu memang sudah menyulitkan dirimu, membawa kamu berlarut-larut pada kesedihan, kegalauan gitu ya, kegelisahan karena sebab organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang terhimpun dalam satu organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Ingat ya, 2 orang atau lebih. Jika hanya kamu aja sendiri, pertanyakan kalimat organisasi itu. Yang pada intinya, hal atau makna yang bisa kita ambil, kamu gak bisa berjuang sendirian di organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang, tidak hanya satu orang. Jika memang organisasi kamu sedang menghadapi struggle dan cobaan sehingga kamu harus bergerak sendiri di organisasi, pertama kali kamu harus paham tentang batasan-batasan titik di mana kamu harus pada akhirnya merelakan dan istirahat sejenak. Ketika organisasi itu sudah mengambil kebahagiaan kamu, kenyamanan kamu, kegelisahan kamu, bikin kamu gelisah, resah karena sebab organisasi, itu saatnya mungkin kamu harus rehat sejenak. Kadang ada saatnya kita perlu rehat sejenak untuk memulihkan semangat kita, perasaan kita, emosi kita supaya netral dan kembali baik-baik saja. Dan terkadang organisasi pun semakin kita terus megang erat gitu ya, bisa jadi itu malah semakin jauh. Kadang ada waktunya kita perlu untuk rehat sejenak, memulihkan kembali pikiran kita, memurnikan kembali pikiran kita, hati kita dinetralkan lagi, sehingga pada kondisi kita yang baik secara pikiran, secara emosional gitu ya, kita bisa lebih cerdas, jernih untuk kembali memikirkan dan melanjutkan perjuangan di organisasi. Organisasi itu kayak duri. Kalau misalkan kita semakin memegang erat duri itu, maka kita akan semakin terluka. Beda halnya ketika kita hanya cukup memegang saja duri itu, setidaknya tidak akan melukai seperti kita memegang erat seutuhnya gitu. Saya sadar kok, kamu tuh punya tanggung jawab dan rasa aware yang tinggi terhadap organisasi. Gak mungkin kamu nyampe ke video ini kalau kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi kamu. Organisasi itu diibaratkan seperti charger. Bentar, saya cari charger dulu. Pakai name tag aja ya. Nah, semisalnya kita coba bermain filosofi tentang organisasi. Anggap ini lingkaran yang utuh. Yang saya pegang di atas ini sekarang, anggap ini adalah seorang pemimpin. Kamu seorang pemimpin yang memiliki peranan penting di organisasi. Dan ini adalah bagan-bagan struktur organisasi ke bawahnya. Anggota kamu, pengurus kamu, gitu ya. Coba perhatikan. Saya akan menggerakkan ini. Ketika saya menggerakkan ini, apakah ini ikut goyah? Tidak kan? Sekarang coba kita goyahkan yang di sininya. Semuanya ikut goyah. Lingkaran ke bawahnya juga ikut goyah. Coba saya ulangi. Ketika saya memegang erat tumpuan di sini, kemudian menggerakkannya sini, maka ini tidak bergerak dan tidak berubah sedikit pun. Tapi kalau misalkan menggerakkan dari titik pusatnya, yang saya filosofikan ini adalah ketua, pimpinan di organisasi, gerak saja di tumpuannya, maka semuanya ikut gerak ke bawahnya. Yang pada kesimpulannya, segala sesuatu di organisasi itu tergantung pada ketua. Sehebat apapun, sepunya masalah apapun di organisasi, jika itu timbul dari anggota, dari pengurus, tapi jika pemimpinnya tetap memiliki independen,
maka organisasi akan tetap utuh pada pendiriannya, pada visi misinya. Tetapi jika di senternya saja, di pusatnya saja sudah terganggu, pemimpinnya sudah bermasalah, maka struktur bagian ke bawahnya pun akan ikut goyah organisasi itu. Nah, evaluasi coba ya diri kamu. Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan filosofi tadi? Apakah masalah yang membuat kamu sehingga bergerak terlalu dominan sendiri di organisasi itu, apakah sebabnya dari pengurus atau dari kamu sendiri yang memegang peran penting di pimpinan? Karena ini penting, ketika kamu mengetahui dasar penyebabnya suatu masalah, kamu bisa lebih pintar, cerdas, dan tepat untuk menentukan juga solusi sehingga permasalahan kamu di organisasi bisa cepat dan segera terselesaikan. Gitu. Kembali, jadi intinya ketika kamu memiliki peran penting di organisasi sebagai ketua kah atau apapun itu, jika kamu sudah disulitkan karena organisasi, hati kamu sudah diresahkan karena organisasi, pikiran kamu sudah dimumetkan karena organisasi, fisik kamu sudah dilelahkan karena organisasi, perlu saatnya untuk kamu rehat mundur sejenak, memerlukan waktu pemulihan untuk dirimu saja sendiri, sehingga ketika kamu kembali untuk melanjutkan perjuangan dan menyelesaikan perurusan organisasi yang berantakan itu, kamu bisa lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih tepat dalam menyelesaikan. Bisa saja saat ini kamu kalau ditinggalin nggak bisa, semuanya semakin berantakan. Bisa saja yang kamu lakukan saat itu bukan betul-betul merapikan, bisa saja itu malah makin memperumit karena di sini sedang tidak sehat, di sini sedang tidak sehat, gitu. Jadi buat kamu, coba istirahat sejenak, tenangkan dirimu, netralkan dirimu, selesaikan dulu masalah hati kamu, selesaikan dulu hal-hal yang internal kamu, sehingga kamu bisa kembali lanjut menyelesaikan hal-hal eksternal yaitu di organisasi kamu. Intinya seperti itu. Maaf kalau misalkan aku masih kesusahan untuk menyampaikan maksud aku, tapi semoga teman-teman bisa memahami dan kita bisa sama-sama belajar, karena aku pun masih belajar dan ingin selalu belajar. Terima kasih teman-teman, tetap semangat di organisasi, semangat untuk menyelesaikan dan berpegang teguh pada tanggung jawab teman-teman. Semoga organisasi kalian segera membaik dan segera kompak, solid seperti awal dan seperti seharusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.